Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Mbak Dinda, Mbak Rini, Hadirah. Mbak Indri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bersuci dan mensucikan. Nah, bersuci atau toharoh itu membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, benda bersuci dan membersihkan yaitu kalau membersihkan hanya menghilangkan kotoran, sedangkan bersuci itu menghilangkan hadas dan najis dengan cara yang sesuai syariat. Nah, materi selanjutnya yaitu kedudukan air dan bersuci. Dalam ajaran Islam, air itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses bersuci. Nah, jadi hal ini karena air itu merupakan alat utama yang digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Akan tetapi perlu kalian pahami juga bahwa tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Air yang digunakan harus memenuhi syariat, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan. Nah, semua itu termasuk air yang boleh digunakan untuk bersuci, misalnya air hujan, air sumur, air sungai, dan air laut. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis air. Nah, yang pertama yaitu air mutlak adalah air yang suci dan dapat mensucikan. Artinya air ini boleh digunakan untuk bersuci, baik wudu, mandi wajib maupun membersihkan najis. Yang belum tercampur dengan sesuatu yang mengubah warna, rasa atau baunya. Nah, yang kedua itu air musyammas, yaitu air yang dipanaskan oleh sinar matahari dalam wadah yang tertutup. Nah, air ini sebenarnya tidak suci dan bisa mensucikan. Nah, yang ketiga itu air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci, misalnya air bekas wudu, air ini hukumnya suci tapi tidak bisa digunakan lagi untuk menghilangkan hadas. Nah, yang selanjutnya yaitu air mustaghair, yaitu air yang berubah sifatnya karena tercampur dengan benda lain sehingga berubah warna, rasa, dan baunya. Nah, yang kelima yaitu air najis, yaitu air yang terkena najis. Nah, jadi air ini jelas tidak boleh digunakan untuk bersuci karena justru dapat menambah najis. Materi selanjutnya benda bersuci selain air, yaitu air ini biasanya digunakan dalam kondisi darurat, terutama untuk istinja, yaitu membersihkan najis setelah membuang air. Contohnya benda yang bisa digunakan yaitu antara lain seperti batu, tisu, daun kering, atau benda padat lainnya yang bisa membersihkan najis. Nah, selanjutnya yaitu materi syarat benda bersuci. Syarat yang pertama yaitu benda tersebut harus suci, jadi artinya tidak mengandung najis. Kalau benda itu sendiri sudah najis, maka tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis karena justru akan menambah kotoran. Nah, syarat yang kedua itu benda tersebut harus bisa membersihkan, artinya mampu menghilangkan najis yang ada, misalnya tisu atau batu yang bisa digunakan untuk mengusap hingga bersih. Syarat yang ketiga yaitu benda tersebut bukan benda yang dimuliakan atau berharga seperti makanan atau benda yang memiliki nilai tinggi, misalnya tidak boleh menggunakan roti atau makanan untuk bersuci karena itu termasuk menyia-nyiakan nikmat Allah. Nah, yang keempat itu benda tersebut bukan berasal dari tulang atau kotoran hewan, karena dalam Islam hal tersebut dilarang
untuk digunakan dalam bersuci. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam kondisi tertentu kita boleh menggunakan benda selain air untuk bersuci, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar tetap sah menurut syariat. Cukup sekian.